Selamat pagi Pak Sony dan teman-teman sekalian pada mata kuliah mendengarkan. Pada kali ini saya akan memberikan opini saya terkait dengan video dari Panji Pragiwaksono. Baik, dari judul video berdurasi 6 menit lebih tersebut, mungkin sudah ada sedikit kejanggalan ya. Kebenaran yang melahirkan dendam. Ini seakan-akan kemunculan dendam itu asalnya dari kebenaran. Dendam tercipta karena adanya kebenaran. Padahal kan tidak semua dendam itu dipicu dari persoalan benar atau salah. Dendam bisa saja terjadi karena rasa mungkin sakit hati, sedih, dengki, dan sebagainya. Itulah anggapan orang-orang apabila menonton video tersebut hanya di bagian awal atau tidak sampai akhir. Jadi setelah saya menonton video tersebut hingga akhir, judul tersebut memang kontekstual dengan peristiwa yang dialami oleh Panji, yang menceritakan bagaimana munculnya suatu dendam itu disebabkan adanya salah satu pihak yang merasa dirinya benar, sehingga ia atau mereka dapat bertindak seenaknya atau sewenang-wenang terhadap pihak yang salah. Dari cerita Panji itu, hal itu terjadi ketika teman-temannya mendapati preman yang sedang memalak salah satu teman mereka yang berasal dari Jepang. Tanpa basa-basi mereka langsung menghampiri preman tersebut, lalu memukuli dan mengeroyok preman tadi bersama-sama. Nah, dari tindakan main hakim sendiri itulah preman tadi tentu saja tidak terima, dan disitulah awal mula munculnya sebuah dendam. Keesokan harinya, preman yang babak belur tadi datang kembali ke SMA Panji. Tentu saja niat mereka adalah balas dendam. Tapi kali ini preman itu datang bersama teman-temannya dengan jumlah yang lebih banyak dan membawa senjata tumpul hingga senjata tajam. Beruntung bagi Panji dan teman-temannya karena mereka punya banyak cara untuk menghadapi mereka tanpa harus menggunakan kekerasan. Pada akhirnya para preman itu langsung pergi karena tidak punya mental atau tidak punya keberanian. Andai kata para preman tadi berhasil menuntaskan dendam mereka, pasti dendam tidak hanya berhenti di situ dan akan menjadi lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Sebenarnya persoalan dendam ini tidak akan terjadi apabila perlakuan pihak yang merasa benar ini tidak menyakiti pihak yang salah, baik itu secara lahir maupun batin. Karena ketika pihak yang salah ini tidak merasa tersakiti, mereka justru akan menyadari apa yang mereka berbuat itu adalah salah dan tidak akan ada rasa dendam. Maka munculnya dendam itu bergantung pada sikap pihak yang salah dalam merespon perlakuan pihak yang merasa benar itu tadi. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa pihak yang merasa benar ini cenderung menyakiti pihak yang salah? Ini semua tidak lepas dari stigma masyarakat bahwa yang benar adalah yang berkuasa. Jadi pihak yang merasa benar itu memiliki otoritas dan berhak menghukum pihak yang salah agar tidak mengulangi lagi kesalahannya. Dan yang paling fatal adalah ketika cara menghukum pihak yang benar ini adalah dengan cara yang dirasa paling memberikan efek jera, yaitu dengan cara menyakiti, entah itu menyakiti secara lahir maupun secara batin. Jadi secara keseluruhan saya setuju dengan judul kebenaran yang melahirkan dendam karena itu memang kontekstual dengan cerita yang dialami oleh Panji sendiri. Baik, sekian opini dari saya. Terima kasih telah mau mendengarkan opini saya ini dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.